Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan drug related problem atau DRP. Yang terhormat Ibu dosen pengampu apoteker Arya Semerta, SPM Ilkam, dan teman-teman sekalian. Yang beranggotakan saya sendiri, Putri Lestari Junaidi, dan 3 rekan saya, Anissa Rahma Aprilia, Siti Fatima, dan Salsabila Huyunityas. Di sini ada beberapa materi yang ingin dipresentasikan. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai definisi dan mekanisme DRP. Yang kedua itu ruang lingkup DRP dan contoh DRP. Yang ketiga, cara mencegah dan mengatasi DRP serta bagaimana peran farmasi. Dan yang keempat, contoh studi kasus DRP dalam sebuah jurnal. Apa sih DRP? DRP atau Drug Related Problem itu adalah suatu keadaan terkait pengobatan yang memiliki potensi menyebabkan kegagalan terapi obat dan secara nyata atau potensial mengganggu hasil klinik kesehatan yang diinginkan. DRP atau masalah terkait obat merupakan bagian dari asuhan farmasi atau pharmaceutical care yang menggambarkan suatu keadaan di mana profesional kesehatan atau apoteker menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. DRP terbagi menjadi dua, yaitu ada DRP aktual dan DRP potensial. Yang pertama ada DRP aktual. DRP aktual itu adalah DRP yang sudah terjadi sehingga harus diatasi masalahnya. Dalam hal ini pasien sudah mengalami DRP misalnya dosis terlalu besar sehingga dosis harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang kedua ada DRP potensial. Untuk DRP potensial yaitu kemungkinan besar dapat terjadi dan akan dialami oleh pasien apabila tidak dilakukan pencegahan. Misalnya pasien apabila diberikan suatu obat akan mengalami kontraindikasi atau alergi terhadap obat tersebut sehingga harus diganti dengan obat lain. Di sini ada komponen DRP. Yang pertama itu kejadian atau resiko yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien. Kejadian ini dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi, psikologi, fisiologi, dan sosiokultural pasien. Yang kedua ada hubungan atau diduga ada hubungan antara kejadian yang tidak diharapkan yang dialami oleh pasien dengan terapi obat. Hubungan ini meliputi konsekuensi dari terapi obat sehingga penyebab atau yang diduga sebagai penyebab kejadian tersebut atau dibutuhkannya terapi obat untuk mencegah kejadian tersebut. Ada macam-macam klasifikasi DRP. Yang pertama ini ada unrelated indication, yang kedua ada drug use without indication, yang ketiga ada improper drug selection, yang keempat ada subtherapeutic dosis, yang kelima ada overdosis, yang keenam ada adverse drug reaction, yang ketujuh ada drug interaction, yang ke-8 ada failure to resist medication. Di sini ada macam-macam penjelasan tentang klasifikasi DRP. Untuk indikasi yang tidak diobati atau unrelated indication, yaitu permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang memerlukan terapi obat atau indikasi untuk penggunaan obat tetapi tidak menerima obat untuk indikasi tersebut. Yang kedua itu ada improper drug selection atau pemilihan obat yang tidak tepat. Untuk permasalahan dapat terjadi jika pasien dengan indikasi terapi menggunakan obat yang salah. Yang ketiga itu ada subtherapeutic dosis atau dosis supratherapeutik. Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis dengan terlalu sedikit obat yang benar.
Yang keempat ini ada failure to receive medication atau gagal penerimaan obat. Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan akibat dari tidak menerima obat-obatan. Yang kelima itu ada overdosis. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis, yaitu mendapatkan perawatan dengan terlalu banyak menerima dosis obat atau toksisitas. Yang keenam ini ada adverse drug reaction atau reaksi obat yang merugikan. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari reaksi obat yang merugikan. Yang ketujuh ada drug interaction atau interaksi obat. Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah medis yang merupakan hasil dari interaksi dari obat-obat atau obat makanan atau obat interaksi uji laboratorium. Yang kedelapan ini ada penggunaan obat tanpa indikasi atau drug use without indication. Permasalahan terjadi jika pasien minum obat tanpa indikasi medis yang sah. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya DRP. Yang pertama itu pasien membutuhkan obat baru atau penambahan obat dalam terapinya atau spontaneous addition drug therapy. Yang kedua itu ada pasien mendapat terapi obat yang tidak perlu atau unnecessary drug therapy. Yang ketiga itu pasien mendapat obat yang salah atau wrong drug. Yang keempat itu dosis terlalu rendah. Yang kelima ada adverse drug reaction. Yang keenam ada dosis terlalu tinggi. Dan yang ketujuh ada kepatuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Fatimah. Selanjutnya ada faktor yang menimbulkan DRP. Yang pertama ada medication error dan yang kedua pengobatan tidak rasional. Kriteria penggunaan obat secara rasional yaitu tidak tepat diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat pemilihan, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping, tepat penilaian kondisi pasien, obat yang diberikan harus efektif dan aman dengan mutu terjamin. Tepat informasi, tepat tindak lanjut atau follow up, tepat penyerahan obat, dispensing, pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan. Asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Pharmaceutical care adalah pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien, meliputi semua aktivitas apoteker yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah terapi pasien terkait dengan obat. Praktek kefarmasi ini memerlukan interaksi langsung apoteker dengan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut Rover et al. 2003. Tujuan pharmaceutical care adalah mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan mencapai hasil klinik yang baik. Pharmaceutical care juga merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pasien. Peran apoteker atau farmasi dalam pharmaceutical care, yaitu di awal proses terapi adalah penilaian kebutuhan pasien, di tengah proses terapi, memeriksa kembali semua informasi dan memilih solusi terbaik untuk DRP pasien. Di akhir proses terapi, menilai hasil intervensi sehingga didapatkan hasil optimal dan kualitas hidup meningkat serta hasilnya memuaskan. Peran apoteker atau farmasi dalam pharmaceutical care untuk mendeteksi DRP.
Menurut American Society of Hospital Pharmacy 1993, asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien, dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian tidak hanya melibatkan terapi obat, tetapi juga keputusan tentang penggunaan obat pada pasien, termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat, dosis, rute dan metode pemberian, pemantauan terapi obat, dan pemberian informasi dan konseling pada pasien. Selain itu, peran yang prioritas dilakukan adalah konseling, monitoring, kepatuhan, dan DOTS. Peran apoteker untuk mengatasi DRPS adalah merekomendasikan penambahan obat, edukasi pasien, bekerja sama dengan dokter, dan penanggung jawab program. Contoh studi kasus DRP. Judul studi kasusnya itu Drug-Related Problem DRP dalam pengobatan dengue hemorrhagic fever atau DHF pada pasien pediatri. Metodologi penelitian, bahan penelitian digunakan adalah buku catatan injeksi, buku VitalSci, kartu permintaan obat, serta kartu rekam medis pasien dengan diagnosis penyakit demam berdarah di instalasi rawat inap RS Swasta X Yogyakarta selama bulan Februari sampai April pada tahun 2006. Alat penelitian yang digunakan berupa lembar pengumpulan data dan tabel bantu untuk mengolah data. Pengambilan data dilakukan secara prospektif dengan mengikuti pengobatan dan perkembangan sejak masuk hingga keluar rumah sakit. Data diperoleh dari instalasi rawat inap Rumah Sakit Swasta X Yogyakarta periode Februari sampai April 2006 terhadap semua kasus DHF pada pasien pediatrik. Lembar permintaan obat serta lembar pemberian obat dari bagian instalasi farmasi rawat inap. Data yang diambil dari berkas rekam medis meliputi karakteristik pasien dan tata laksana pengobatan DHF yang diterima pasien selama dirawat. Karakteristik pasien meliputi jenis kelamin, umur, stadium, domisili, keadaan, dan cara pasien keluar serta lamanya perawatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rahma. Ya, baik. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan untuk hasil dan pembahasan jurnal DRP. Di sini, yang bisa teman-teman lihat, ini adalah tabel karakteristik dari pasien pediatri DHF yang diteliti oleh jurnal yang kami ambil. Yang pertama, karakteristiknya itu ada jenis kelamin. Di sini ada jenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 29 pasien, dan perempuan 36 pasien. Untuk karakteristik umur 1 bulan sampai 2 tahun itu ada 7 pasien, 2 tahun sampai 6 tahun itu 25 pasien, 6 tahun sampai 12 tahun 29 pasien, dan 12 tahun sampai 15 tahun itu 4 pasien. Jadi berdasarkan umur ini, yang banyak jumlah pasiennya itu ada di rentang dari 2 sampai 12 tahun. Lalu menurut karakteristik stadiumnya, pasien dengan stadium 1 itu ada 36 pasien, stadium 2 19 pasien, stadium 3 6 pasien, dan stadium 4 itu ada 4 pasien. Untuk karakteristik lama rawat inapnya, kurang dari 6 hari ada 56 pasien dan lebih dari 6 hari ada 9 pasien. Untuk kondisi pulang, pasien yang dinyatakan sembuh itu ada 60 dan belum sembuh. Total itu ada 5 pasien. Boleh dilanjut, Kak Fatima? Oke.
Dalam penelitian ini ada 6 jenis DRP yang diamati, yaitu indikasi butuh obat, obat tanpa indikasi yang sesuai, obat salah, interaksi obat, dosis terlalu berlebih, dan dosis kurang dalam jurnal ini. Nah, yang pertama ada indikasi butuh obat atau indikasi tanpa obat di sini. Hasil penelitian menunjukkan ada 8 pasien yang tidak mendapatkan terapi antipiretik, meskipun suhu badan pasien tersebut lebih dari 38 derajat Celcius. Bahkan 2 pasien di antaranya itu sudah mengalami suhu di atas 38,5 derajat Celcius selama fase demam akut DHF. Nah, sedangkan selama fase demam akut DHF ini terdapat resiko kejang. Apalagi kejang ini beresiko terhadap anak-anak berusia 6 bulan sampai 6 tahun. Sedangkan tadi juga dalam rentang usianya banyak ya, dari usia 2 sampai 6 tahun itu pasiennya cukup banyak. Nah, bila melampaui 38 derajat Celcius, ini dapat menyebabkan kejang menurut WOS tahun 1997. Boleh dilanjut, Kak? Oke, selanjutnya di tabel ini ada daftar pasien DHF pediatri yang tidak mendapatkan terapi antipiretik. Sebanyak ini ada pasien dengan nomor 9 dan nomor 31 itu indikasinya suhu yang dialami itu 38,6 derajat Celcius, tapi tidak ada atau tidak mendapatkan antipiretik. Jadi sedangkan kalau tidak diberikan antipiretik ini dapat menyebabkan kejang pada pasien DHF. Jadi ditemukan dalam jurnal ini adanya indikasi yang tidak diobat, indikasi tanpa obat atau indikasi butuh obat. Yang kedua itu ada daftar distribusi obat tanpa indikasi yang sesuai. Nomor 1 yaitu pemberian obat tanpa indikasi ada 19 kasus. Yang nomor 2 ada duplikasi obat sebanyak 3 kasus dengan total jumlah kasus yaitu 22. Lalu obat tanpa indikasi yang sesuai. Dari tabel 3 diketahui terdapat 19 kasus pemberian obat, 19 kasus pemberian obat indikasi yang berupa pemberian antibiotik. DHF merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, sehingga pemberian antibiotik dalam pengobatan DHF itu sebenarnya nggak diperlukan. Jadi, kecuali jika terdapat infeksi yang sekunder yang disebabkan oleh adanya bakteri dan apabila terjadi DSS. Mengingat kemungkinan infeksi sekunder dapat terjadi dengan adanya translokasi bakteri dari saluran cerna, menurut Tipkes RI tahun 2003. Pada pasien tidak ada diagnosis infeksi lain dan sebanyak 19 pasien tersebut hanya mendapatkan antibiotik kurang dari 3 hari kemudian dihentikan selama dirawat di rumah sakit. Secara rinci penggunaan antibiotik ada pada tabel 4. Nah, di sini ada daftar penggunaan antibiotik pada pengobatan DHF. Pada golongan antibiotik kloramfenikol itu ada jumlah kasusnya 1. Untuk golongan antibiotik cefalosporin yang jenis antibiotiknya merupakan cefotaxim ada 6, ceftriaxone ada 3, cefadroxil ada 2, dan ceftizoxim ada 1. Sedangkan golongan antibiotik penisilin yaitu penggunaan amoxicillin sebanyak 3 kasus, amoxicillin asam clavulanat sebanyak 1 kasus, dan cotrimoxazole sebanyak 2 kasus dengan total jumlah kasus 19. Terus ada juga distribusi pasien yang menerima duplikasi terapi. Contohnya di sini ada paracetamol dengan paracetamol. Ditandai dengan paracetamol yang pertama ini yang dimaksud dengan paracetamol oral dan diberikan lagi paracetamol dalam bentuk suppositoria. Lalu yang kedua ada duplikasi terapi juga antara paracetamol dengan ibuprofen. Dalam kasus ini yaitu diberikan samol sirup dan ibuprofen yaitu sirup juga. Jumlah kasus dalam duplikasi terapi yang terjadi pada jurnal ini yaitu ada total 3. Nah, ini di sini ada obat salah atau pemilihan obat yang tidak tepat.
tapi bisa juga masuk ke reaksi obat yang merugikan. Dari hasil penelitian menunjukkan obat salah potensial terjadi pada 4 pasien atau persen dari jumlah keseluruhan pasien. Gambaran distribusi pasien yang menerima obat salah dalam terapi dapat dilihat dalam tabel 6. Penggunaan antiinflamasi nonsteroid atau AINE sebagai penurun obat panas pada pasien DHF itu kurang tepat. Karena apa? Sebab pada pasien DHF umumnya terjadi trombositopenia. Sedangkan pemakaian AINE mempunyai efek samping menghambat tromboksan untuk proses koagulasi, sehingga dapat meningkatkan resiko pendarahan menurut AHFS tahun 2002. Selain itu, AINES juga dapat menyebabkan efek samping trombositopeni, sehingga diduga justru memperburuk kondisi pasien dari DHF ini. Untuk interaksi obat, pada penelitian ini tidak ditemukannya ada interaksi obat yang signifikan pada semua pasien. Hanya terdapat 8 kasus pasien yang berpotensi mengalami interaksi obat, yaitu kortikosteroid dengan antasida. Tetapi tingkat signifikannya juga 5 atau paling rendah, sehingga hanya perlu monitoring saja. Jadi dalam jurnal ini tidak ditemukan interaksi obat yang spesifik, hanya signifikannya 5 saja, yaitu interaksi obat dengan kortikosteroid dengan antasida. Lalu dapat dilihat di sini ada daftar distribusi pasien yang menerima obat salah. Yang pertama, metampiron plus asamifenamat ada 1 kasus, ibuprofen dengan 3 kasus, totalnya 4. Lalu di bawah ada daftar distribusi pasien yang menerima duplikasi terapi. Domperidon sebanyak 3 kasus, cefadroxil 1 kasus, amoxilin 2 kasus, ceftriaxone 1, dan dexamethasone 3 dengan total kasus sebanyak 10. Lalu ada kesalahan dosis. Pada penelitian ini tidak ditemukan interaksi yang signifikan pada semua pasien. Hanya terdapat 8 kasus pasien yang berpotensi mengalami interaksi obat, yaitu kortikosteroid dengan antasida, yang sama seperti tadi ya, teman-teman. Boleh di next aja, Pak. Lalu ada daftar distribusi obat dengan dosis kurang di sini, yaitu ada cefotaxime dengan jumlah 6, cotrimoxazole dengan jumlah 2, cefadroxilnya 2, chloramphenicol 1, amoxicillin 1, dan ibuprofen 2, dengan total dosis kurang itu ada 14. Lalu kesimpulan dari jurnal ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 65 pasien pediatri yang terdiagnosa DHF, maka dapat disimpulkan jenis DRP yang paling banyak terjadi adalah terapi tanpa adanya indikasi, yang terjadi pada ke-22 pasien. DRP yang lain berturut-turut adalah dosis kurang sebanyak 14 pasien, dosis lebih terjadi sebanyak 10 pasien, obat salah terjadi pada 4 pasien, dan indikasi butuh obat terjadi pada 2 pasien. Sedangkan antibiotik ini merupakan golongan obat yang paling besar menjadi penyebab terjadinya DRP atau drug-related problems. Boleh di next, Kak? Oke, sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin nanya, Nanda mau tanya. Ya, boleh. Kalau misalnya pasien ngalamin DRP itu ya, itu masuknya kesalahan dokter apa apotekernya ya, Kak? Apa apoteker itu pasti? Jadi pertanyaannya, kalau terjadi DRP itu kesalahannya ada pada dokter atau apotekernya gitu ya? Iya. Oke, izin jawab ya, Nanda. DRP ini itu malah
Yang menganalisis drug related problems itu apoteker. Jadi kemungkinan kesalahannya itu ada pada dokter, entah dia pemberian dosisnya salah atau indikasi yang terlewat oleh dokter gitu. Jadi tugas kita sebagai apoteker ini malah menganalisis ada atau tidaknya DRP pada pasien gitu. Terima kasih. Udah jelas belum Nanda? Maaf. Sudah Kak, Kak Afi. Ya, sama-sama Nanda. Ada lagi teman-teman? Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada? Kak, mau nanya kali, aku penasaran deh, Kak. Kalau misalnya ya, kamu itu kan berarti kasusnya berarti kalau dia udah ke dokter ya. Terus kalau misalnya kita nih, kita sakit, itu sakit kita minum obat, ya minum obat terus terus terus, tapi malah timbul gejalanya lah. Gimana Nanda suaranya hilang, maaf. Oke, jadi kita kan minum obat sendiri nih, kita kan bisa batuk pilek, batuk nih, batuk. Terus minum obat, batuknya kelar, tapi malah ulu hatinya sakit, itu termasuk ke DRP juga nggak kita nih? Jadinya merambat kemana-mana. Tapi kita belum ke dokter, kayak ini aja, kayak wah pinter sendiri aja gitu, minum obat sendiri. Ibu aku nggak nanda nanya, nggak ini ya. Terus lu nanda pikirin dulu kata-katanya nanti ditulis. Iya. Gimana, Neng? Anissa, paham yang dimaksud Ananda? Paham Bu, jadi kita beli obat sendiri Hmm. tanpa ada saran dokter di apotek gitu ya. Tapi ada bukannya lebih baik, malah ada efek samping sakit di ulu hati gitu. Ini sarannya saran dari dokter atau saran dari farmasi? Ih, Nggak. enggak Bu, kayak kita mikir aja sendiri. Oh, Kayak Pribadi maksudnya pribadi. kayak Nanda nih sakit, terus kayak wah ini sakitnya minum ini gitu loh Bu, bukan terus beli sendiri, belum ke dokter gitu loh. Ide Masih sendiri. iya, obatin sendiri-sendiri gitu, nggak mau ke dokter, kan kadang orang takut ke dokter jadinya ikutin feeling aja dan Google. ya, jadi maksudnya Ananda itu misalnya nih si pasiennya kan sakit, terus dia melakukan sebuah medikasi nih Mbak, gitu. Jadi ngobatin sendiri. Tapi ternyata pas lagi udah diobatin, ternyata malah makin nggak karu-karuan gitu kali ya Nanda ya, gitu. Apakah itu masuk DRP atau enggak gitu? Silakan jawab, Mbak. Baik, izin jawab ya Ibu. Mohon koreksi kalau salah. Kalau menurut saya DRP ini terjadi ketika sudah ada tindakan yang berkaitan dengan tenaga medis, yaitu dengan konsultasi ke dokter atau terutama konsultasi ke dokter sih ya. Kalau tindakannya dari kita sendiri jelas itu salah karena kita aja belum tentu bisa mendiagnosis apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu, entah itu batuknya kering, berdahak, ataupun disertai alergi atau bukan. Bisa saja obat yang kita pilih juga tadi kayak misalnya sakit di ulu hati itu pengaruh kalau adanya pasien yang menderita Hmm. tukak lambung atau bagaimana gitu kan. Jadi kan kita juga itu salah pemilihan obatnya, harusnya tindakan yang tepat itu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter bagaimana yang amannya supaya tidak mempengaruhi tukak lambung gitu. Jadi dari kita memilih obat sendiri sebenarnya tidak salah kalau obat yang ringan atau gimana. Tapi lebih baiknya itu dikonsultasikan ke dokter. Jadi pertanyaan Anda masuk ke DRP atau enggak, menurut saya sih itu tidak masuk ya.
karena tidak melibatkan adanya diagnosa dokter dan analisis dari apotekernya. Oke, terima kasih. Oke, good, jawabannya bagus. Ya, jadi betul itu bukan DRP, ya, di mana DRP ini memang ini sudah ada hubungannya dengan nakes lain dan sudah ada hasil analisa dari farmasinya gitu. Jadi kalau tadi kasus Nanda itu sebenarnya adalah penggunaan atau melakukan swamedikasi yang tidak tepat. Nah, swamedikasi tidak tepat itu bisa dikarenakan pasiennya ataupun bisa juga dikarenakan oleh nakesnya atau orang farmasinya. Ya, jadi kalau kita ngomongin swamedikasi cuman ada dua nih, pasien dan juga farmasinya. Ya, jadi dokter nggak ada, perawat nggak ada. Oleh karena itu, sebenarnya untuk swamedikasi itu sendiri si pasiennya mungkin tidak paham terhadap swamedikasi, tapi yang lebih paham adalah farmasinya. Gitu. Jadi contoh misal nih Nanda baru pagi ini sakit gigi, baru pagi ini misalnya gitu ya. Kemudian Nanda mau ke apotik gitu. Terus tadi Nanda bilang Nanda lihat di Google katanya Kataflam bagus gitu untuk sakit gigi misalnya gitu ya. Oke, nah pas lagi nyampe di apotik, Nanda langsung langsung minta Kataflam tuh, gitu ya. Nah, sebagai seorang nakes farmasi, ya harusnya itu tidak boleh langsung diberikan Kataflamnya. Nah, ini yang tadi Bu Mary bilang, swamedikasi itu kan bisa dilakukan menjadi tidak tepat, entah itu pasiennya ataupun nakesnya. Tapi yang bisa mencegah adalah nakesnya. Nah, harusnya nakesnya tidak langsung kasih Kataflam. Kenapa? Ditanyakan dulu, ini gejalanya bagaimana? Baru dimulai kapan sakit giginya? Apakah sudah sampai bengkak atau tidak, gitu kan? Kalau dia hanya nyeri-nyeri aja, misalnya gitu, nggak perlu pakai Kataflam, gitu ya, karena masih ada obat pilihan lain yang sebenarnya yang efektivitasnya juga lumayan baik dan dia cukup rendah ya, maksudnya untuk levelnya gitu. Jadi cukup dikasih asam mefenamat aja sudah cukup gitu ya. Jadi itu adalah sebenarnya masalahnya bukan DRP tapi swamedikasi yang tidak tepat gitu ya. Oke, boleh di stop share dulu Mbak. Oke, jadi untuk Bu Mary bisa lengkapi atau Bu Mary kasih kesimpulan adalah memang DRP ini terjadi permasalahan karena obat. Intinya di situ ya. Nah, obat itu yang memberikan siapa? Obat itu yang memberikan adalah dokter gitu ya. Jadi dokter meresepkan suatu obat yang pastinya sudah disesuaikan dengan indikasinya gitu ya. Nah, tugasnya apoteker nanti adalah untuk mengidentifikasi apakah resep obat tersebut DRP atau tidak. Ada DRP atau tidak. Nah, tadi ada dua jenis DRP. Ada yang aktual, ada yang potensial. Ya, namanya aktual itu sudah terjadi. Namanya potensial belum terjadi, tapi kemungkinan terjadi. Gitu. Ya, jadi peranan farmasinya itu bagaimana kalau yang sudah aktual dan bagaimana peranan farmasi kalau masih potensial gitu ya. Kalau misalnya dia sudah aktual, maka farmasi atau apoteker wajib membuat atau mencarikan solusinya. Ya, karena sudah terjadi. Ya, jadi harus diatasi permasalahannya. Tapi kalau misalnya masih potensial, artinya apoteker masih bisa mencegah terjadinya DRP tadi dengan merekomendasikan tergantung permasalahannya apa. Bu Mary kasih contoh ya. Misalnya gini, misalnya biasanya DRP ini memang itu diidentifikasi paling bagusnya di pasien rawat inap. Kenapa dibilang rawat inap? Karena satu, masih ada pasiennya, kita masih bisa monitoring pasiennya, gitu ya. Nah, misalnya nih, pasien ini sudah dirawat 3 hari, gitu, dan kita baru melakukan DRP, identifikasi DRP. Ya, ternyata setelah kita identifikasi, gitu ya, pasien sudah dirawat 3 hari, misal terjadi interaksi obat
menurut literatur obat A dengan obat B kalau ketemu terjadi interaksi obat, misalnya gitu. Ya, misalnya Bu Mary kasih contoh misalnya antara simvastatin dengan amlodipin. Menurut literatur, kalau dia ketemu, itu dapat memperberat efek sampingnya si simvastatin. Oleh karena itu, apoteker lihat, efek samping simvastatin apa sih? Gitu. Ternyata efeknya adalah rhabdomyolysis, ya gangguan pada otot. Bisa itu terjadi ketegangan otot, bisa malah kelemahan otot, gitu kan? Nah, setelah 3 hari dia minum, berarti kan kita curiga dong, ya kan? Wah, sudah diminum nih 3 hari, misalnya gitu kan? Habis itu yang kalian lakukan apa? Tidak dulu langsung di stop misalnya. Dok, ini ada interaksi obat ya, di stop ya obatnya ya. Nggak begitu. Ya, yang harus kalian lakukan adalah kita monitoring dulu pasiennya. Kita tanyakan, Ibu, setelah Ibu minum obat A, B, C, D yang dikasih dokter, apakah ada keluhan? Gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh enggak kok, saya biasa aja, saya fine-fine aja, ya berarti ya interaksi obat tidak terjadi pada pasien tersebut. Ya, jadi yang harus kalian pahami, kalian tahu adalah namanya efek samping, namanya interaksi obat belum tentu terjadi pada semua pasien. Tergantung dari sensitivitas pasien itu sendiri, individualnya itu sendiri. Ya, nah jadi walaupun dari bukunya bilang ada interaksi, tapi kalau kita monitoring ke pasien yang nggak ada interaksi, berarti nggak masalah. Jadi kasusnya kita bilang tidak terjadi interaksi obat. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas kita monitoring ternyata dia bilang, oh ya kok ini kaku banget ya otot saya sampai nggak bisa gerak segala macam, berarti kita mencurigai interaksi obatnya terjadi. Berarti itu aktual atau potensial? Aktual atau potensial? Aktual Ibu maksudnya. Iya, betul. Ya, jadi sudah aktual. Artinya ini harus segera diatasi. Nah, karena terjadi interaksi obat, maka seorang farmasi harus mempunyai apa yang kita rekomendasikan, yang kita sarankan kepada dokter. Ya, bilang sama dokternya gini, Dok, menurut dari literatur, ya tadi yang dibilang evidence-based medicine itu ya, gitu kan, ada apa dasarnya. Dok, berdasarkan dari literatur, jika obat A ketemu B ini ketemu, maka terjadi interaksi obat, Dok. Dan saya sudah visit ke pasien, saya sudah monitoring ke pasien, ternyata pasien menderita atau interaksi obat itu terjadi pada pasien kita. Maka sebaiknya dok saya sarankan, gitu ya. Kita namanya juga intervensi kan harus ada attitude-nya, etikanya ya. Jadi dok, ini kalau bisa saya sarankan bagaimana pemakaiannya, ini kita jeda aja dok. Dokter kan ngasih simvastatinnya malam, amlodipinnya malam. Jadi saran saya mungkin amlodipinnya bisa kita ganti pagi aja, bagaimana dok? Biar dia tidak ikut bareng dalam konsumsi gitu. Ya, itu peranan farmasi pada saat terjadinya DRP. Tapi kalau misalnya interaksi obatnya memang sudah ke mayor gitu ya, artinya levelnya sudah tinggi, level 1 gitu kan ya. Artinya memang sudah berat, sudah memungkinkan, maka boleh apoteker mengintervensi, dok kita stop obatnya. Ini lebih membahayakan pasien kita, bla 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 gitu. Ya, nah itu yang tadi dikatakan identifikasi DRP apakah dia aktual ataupun potensial. Tapi kalau misalnya ya, ini pasien rawat inap baru mau masuk nih, baru mau masuk, dokter baru mau kasih terapi. Terus kita dikasih tugas untuk DRP untuk pasien ini, ya. Nah, artinya kan pasien ini berarti belum mengkonsumsi obat. Tapi kita sudah punya datanya, dok, kalau ini digabung, mungkin ini akan terjadi potensial interaksi obat. Boleh nggak langsung amlodipin ini kita pindahkan pagi aja, jangan malam. Nah, itu peranan farmasi. Jadi sudah mencegah di awal. Gitu. Ya, emang kenapa Mbak harus diganti ini pagi? Oh iya, Dok, karena kita khawatirnya interaksi obat ini terjadi. Gitu. Ya. Nah, tadi ada 8 identifikasi DRP. Nah, itu nanti yang akan menjadi tugas kalian sebagai apoteker, ya, atau mungkin ini juga menjadi suatu kompetensi yang harus kalian miliki nanti pada saat kalian PKL. Ya, nanti kan PKL S1 ya.
Bu Mary kan bilang kan S1 itu adalah calon apoteker, jadi kurang lebih job desk-nya akan sama gitu. Cuman bedanya kalian sekarang teorinya. Nanti saat kalian kuliah apoteker itu langsung praktiknya gitu ya. Nah, oleh karena itu karena di RP atau di RP ini sangat penting ya, sangat penting khususnya untuk apoteker yang di pelayanan kefarmasian, makanya nanti 3 minggu kita berturut-turut kita akan studi kasus mengenai DRP ya. Nanti kalian akan belajar kasus yang sebenarnya yang terjadi di dalam atau yang terjadi di rumah sakit. Ya, saya punya beberapa contoh kasus gitu ya. Nah, berarti harus paham dulu untuk DRP ini caranya bagaimana cara kita mengidentifikasi. Caranya adalah kita butuh yang namanya data. Ya, data rekam medis. Kita sudah belajar rekam medis ya, isinya apa aja gitu ya. Kita harus punya data rekam medis. Mulai dari ya, riwayat penyakit dia terdahulu, riwayat pengobatan terdahulu, keluhan dia saat dia masuk rumah sakit, ya. Kemudian kita lihat diagnosa dokternya apa, kemudian kita lihat hasil labnya bagaimana, kemudian kita lihat perkembangan klinis dia setiap hari, laporannya seperti apa. Baru yang ketujuh adalah kita lihat cocokan dengan terapi obat yang dokter kasih. 7 data itu minimal yang harus kalian punya pada saat identifikasi DRP. Kenapa? Karena nanti salah satunya adalah kan ada obat tanpa indikasi. Betul tadi ya? Untreated indication. Obat tanpa indikasi atau indikasi tanpa obat. Artinya, setelah kita tahu dokter mendiagnosa ini, kita cocokkan lagi. Dokter mendiagnosa ini dasarnya apa? Contoh misalnya, oh dokter mendiagnosa pasien ini DM. Berarti kan ada harus hasil lab yang mendukung, betul nggak? Hasil labnya apa kalau kita DM? Kadar gula darahnya tinggi. Kadar gula darahnya tinggi, pintar. Kemudian dokter misalnya meresepkan simvastatin. Berarti ini obat apa? Kolesterol. Kolesterol. Berarti harus ada data hasil lab apa? Hasil cek kolesterol tinggi. Kolesterol ya, atau kadar HDL-nya, atau kadar LDL-nya gitu kan. Oh, kemudian dokter meresepkan juga paracetamol. Berarti harus ada data apa? Meriang, demam. Iya, berarti kan harus ada data suhu kan? Suhu. Hasil data suhu. Kemudian biasanya dokter memberikan obat ambroxol. Berarti harus ada data apa? Batuknya. Iya, jadi kita keluhannya dia apa? Ya, nah itu yang kita cocokkan antara indikasi dengan obat. Kalau misalnya nggak punya data suhu sama sekali, tidak ada juga dicatat di sana dia demam meriang, tapi dokter kasih paracetamol, ya berarti terjadilah DRP. DRP-nya apa? Ada obat tapi tanpa indikasi, gitu ya. Oke, kemudian indikasi tanpa obat juga sama ya, juga begitu caranya. Kemudian dengan menggunakan dosis, ya dosis berarti kita harus punya evidence base-nya apa, kita punya literaturnya apa untuk kita menyatakan dia kurang ataupun dia lebih dosisnya, kan harusnya gitu. Ya kan ini yang dicocokkan adalah dosis lazim, gitu ya. Oke Abdul Hafiz silahkan duluan nggak apa-apa. Farizan juga. Oke, kemudian dosis tadi udah ya. Oh, interaksi obat. Interaksi juga sama. Kita juga butuh yang namanya literatur yang menyatakan interaksi A, B, C itu terjadinya itu nanti bagaimana, efeknya apa. Ya, kemudian pemilihan juga obat kurang tepat sama kayak tadi kasus paracetamol untuk pasien-pasien hepatitis ataupun hepar ataupun apa gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah efek samping obat. Bukan efek samping, tadi apa? Adverse drug reaction. Ya, reaksi obat yang tidak diinginkan atau kurang lebih namanya efek samping obat. Ini kasusnya sama seperti interaksi obat. Artinya apa? Contoh misalnya, oh kalau ada misalnya pasiennya hipertensi dikasih kaptopril. Kaptopril ini nanti efek sampingnya adalah batuk-batuk gitu ya. Nah, belum tentu terjadi dengan pasien itu. Kita tanyakan dulu gitu. Mungkin setelah dia 2 kali, 3 kali minum, kita tanyakan, Bu, ada efek mungkin ada batuk atau apa gitu. Ibunya bilang, oh enggak, saya biasa aja ya. Berarti dia tidak terjadi adverse drug reaction gitu. Tapi kalau dia, iya nih kok saya habis minumnya kok batuk-batuk terus ya. Nah itu berarti terjadi efek samping obat
gitu ya. Jadi interaksi ataupun efek samping obat bisa terjadi, bisa tidak, tergantung dari individual si pasien itu sendiri gitu ya. Nah, artinya 8 identifikasi DRP harus dikuasai oleh seorang farmasi dan harus bagaimana cara menganalisanya. Nah, ini akan nanti kita jadikan tugas atau studi kasus selama 3 minggu ke depan gitu ya. Oke, dari saya cukup untuk DRP. Apakah cukup jelas? Ibu, Kira-kira saya boleh tanya nggak? boleh, Sarah? Tapi di luar yang DRP gitu. Boleh. Saya lebih mau tanya kan saya ada kombinasi obat contohnya tuh kalau buat asam urat biasanya pakai allopurinol sama Soltadek gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tuh kadang tuh suka nanya kayak sebenarnya tuh boleh kan Bu obatnya itu diminum barengan nggak mesti nunggu beberapa menit dulu. Oke. Sarah udah coba untuk cek di literatur apakah ada interaksi. Voltadek isinya apa? Sodium diklofenak. Kalsium apa kalium? Potasium. Kalium. Potasium ya. Oke. Apakah Sarah udah coba untuk cek antara diklofenak dan juga allopurinol? Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Coba Bu Mary cek dulu ya. Karena nanti, nah ini juga nanti akan Bu Mary, kalau waktu yang anak hari Senin, mereka sudah Bu Mary suruh untuk download aplikasi drugs.com. Waktu yang hari Senin lalu. Ya, nah nanti dengan hanya menggunakan satu aplikasi, kalian bisa menjawab 8 DRP, dibandingkan kalian harus bawa literatur banyak seperti itu. Nah, yang tadi yang Sarah tanyakan, itu bisa kita tanyakan nanti di drugs.com. Ya, nanti kita masukkan allopurinol dengan kalium diklofenak, kita cek interaksinya ada atau tidak. Ibu Ya, maaf, Voltadek natrium. natrium ya. Oke, Ya. allopurinol dengan, bentar ya, Bu Mary kemarin sudah Bu Mary close itunya. Bentar ya. Jadi kalau misalnya nanti, Sarah kalau misalnya ada pasien nanya seperti itu, nanti Sarah coba cari di literatur interaksi obat dulu ada atau tidak. Kalau misalnya di interaksi obatnya itu dia aman, tidak terjadi, maka kita bisa bilang bisa dimakan secara berbarengan. Seperti itu. Tapi yang memang harus diketahui, harus diminumnya setelah makan. Itu wajib. Ya. Hmm. Hmm. Bentar. Oke, saya rasa itu sih kali ya Sarah ya. Jadi nanti kita harus cek dulu lebih detailnya lagi di dalam literatur ya. Tapi intinya gitu. Tapi kalau misalnya Sarah udah, aduh nggak mungkin nih aku kasih jawaban sekarang, aku nggak sempat cari interaksi obat gitu kan ya. Kalau memang mau aman ya boleh aja dijeda, misalnya 1 jam juga boleh, nggak usah jauh-jauh atau setengah jam juga boleh gitu ya. Tapi kalau mau lebih detailnya, lebih jelasnya tadi ya, Sarah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Gitu ya. Baik. Oke. Udah? Kasih ya, Ibu. Oke ya. Oke, saya rasa cukup ya dari saya. Ini juga udah pada mau Jumatan. Jadi untuk minggu depan hari Selasa ya. Hari Selasa itu tanggal berapa? 21 ya. Oke, kita ketemu lagi dengan materi meso. Kalau nggak salah meso. Ya. Baru nanti minggu depannya, jangan. Minggu depan langsung 2 kelompok. Meso dengan apa? Satu lagi Umer lupa deh. Pokoknya dosis geriatri lah, pediatri ya, kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Kenapa harus 2 kelompok? Karena di tanggal berikutnya, di tanggal 28, sepertinya kalian libur. Ibu, tanggal Gitu. 27 libur juga nggak? 29 libur nggak? Kayaknya seminggu libur deh. Maksudnya, Nanda?
Nanda suaranya nggak keluar, Nanda. Suara kamu nggak kedengeran. Ibu, Nah, ada suara Nanda nggak? ada. Nah, tanggal 28 kan kita libur ya, Bu. Tanggal 27-nya libur nggak? Tanggal 29-nya libur nggak? Ngapain boleh? Kan siapa tahu guru-guru capek, yang nggak down staminanya. Dasar. Setahu saya, kalau yang tanggal 28 memang semuanya libur. Tapi kalau tanggal 21, karena apa namanya, gladi kotornya siang jam 2, jadi kayaknya yang pagi itu nggak libur kayaknya. Ya, tanggal 29 juga nggak libur, tetap masuk. Capek nggak capek, dosen harus masuk hari Rabunya. Ya, jadi tanggal 28 yang udah fix pasti libur. Oke, jadi kita minggu depan 2 kali pertemuan ya. Kita jalan-jalannya kapan? Iya, Bu. Kalian semester berapa sih? 5. Oh, jalan-jalannya masih tahun Semester depan. 7 nggak bisa. Apa bener kita yang jalan kita Bu semester 5. Yang jalan semester Kata Bayu katanya kita. Nggak boleh diomongin. Yang jalan-jalan semester akhir. S1 semester akhir, D3 semester akhir. Jadi D3 yang jalan semester 5, S1 yang jalan semester 7. Ya. Iya, tahun depan ngumpulin duit aja yang banyak biar enak kita study tour-nya jauh. Keburu corona lagi nanti, Bu. Doanya jangan dong. Enggak, jangan. Electro tissue. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi ngumpulin duit dulu yang banyak ya. Ya udah kalau gitu Bu Mary pamit. Ini masuk semua enggak, Ananda? Masuk semua, Ibu. Ibu sama satu lagi Nanda mau nanya, nilai UTS farmasi klinik udah belum, Bu? Belum ya teman-teman tuh. Bu Mary belum itu ya, belum bisa spill ya teman-teman tuh. Ya nanti ya, sabar ya. Mohon maaf Bu Mary belum sempat untuk koreksi ya. Ya mudah-mudahan bagus-bagus ya. Kan udah dikasih tahu kisi-kisinya sebelum ujian. Oke? Ya udah dari Bu Mary itu aja. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan langsung 2 kelompok ya Nanda ya. Apa namanya disiapkan aja nanti teman-teman ya. Oke Bu Mary pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.